Wah, kenapa suaranya sepi sekali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini. Alhamdulillah cukup ramai ya, itu saya lihat juga di teleskop antriannya cukup panjang. Dan dari tadi sore juga sebenarnya sudah cukup ramai yang datang saya dari sebelum maghrib tadi malahan. Nah mungkin kalau boleh tahu adakah dari teman-teman yang berasal dari luar Jakarta? Tunjuk tangan. Tangerang. Oke. Kalau nggak salah juga ada, tadi saya dapat informasi ada yang datang dari Malaysia. Halo, kalau boleh tahu siapa namanya Bapak? Pak Lukman. Oh, oke. Kalau boleh tahu mungkin boleh ke depan sebentar. Tepuk tangannya dong, jauh-jauh loh ini dari Malaysia. Lagi liburan dari mana Pak kalau boleh tahu? Dari Kuala Lumpur. Oh, dari Kuala Lumpur. Memang lagi liburan atau? Ya, liburan. Sama istri. Honeymoon sebenarnya. Honeymoon. Honeymoonnya di Blue Moon loh. Kemudian kalau boleh tahu, kira-kira tahu acara ini atau kegiatan ini dari siapa? Nasib aja sebenarnya. Mau singgah, nampak ramai orang terus. Kalau begitu kami ucapkan selamat honeymoon di acara Blue Moon-nya Planetarium dan Observatorium Jakarta. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih kembali kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir di sini atas atensinya juga. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Arif Rahman selaku Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, kepada Bapak Eko Wahyu Wibowo selaku Kasubag TU, kemudian kepada Bapak Nurul Iman selaku Satuan Pelaksana Edukasi Informasi dan Pelayanan UPPK Jatim, juga kepada rekan-rekan ASN UPPK Jatim, rekan-rekan staf BJLP UPPK Jatim, dan juga teman-teman dari HJ, Foska, dan FPA atas dukungannya dalam menyukseskan acara kita malam ini. Nah, untuk membuka acara kita malam ini, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Eko selaku Kepala Subag TU untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Eko. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Taman Ismail Marzuki yang saya hormati panitia dan kawan-kawan UPPK Jatim, Mas Rizky, beserta HAJ dan FTA, kemudian grupnya ya, komunitasnya banyak banget sih. Jadi ada FPA, ada apa lagi? Foska dan HAJ, Foska, dan sudah terima kasih kami ucapkan sudah banyak membantu. Malam ini adalah salah satu kegiatan yang rutin kita laksanakan, sama seperti asal muasal nama planet, bintang pengembara. Planetarium sekarang nasibnya sama karena kebetulan sedang mengembara juga karena kami sudah tidak mempunyai gedung lagi. Nah, saat ini masih diampu oleh Dinas Kebudayaan, masih diselamatkan sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan melayani. Dan untuk mengobati kangen maka kami hadirkan juga, kami pinjam sesungguhnya ada planetarium ini dari ITB. Nanti seperti apa pembagiannya panitia agar bisa diatur sedemikian. Malam ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang kami laksanakan terkait keastronomian.
salah satunya fenomena astronomi yang kita saksikan malam ini. Karena kita ada dua penanggalan ya Bapak Ibu, ada yang penanggalan berdasarkan matahari dan berdasarkan bulan. Kalau matahari yang Masehi, Januari, Februari, dan satu bulannya biasanya tanggal 1, 30 atau 1, 31. Tetapi yang kalender bulan mengikuti revolusi bulan itu hanya 29 atau 30 hari. Jadi mentoknya kalau tanggal 29, tanggal 30. Nah untuk itu kalau terjadi purnama pada tanggal 1 Masehi, maka otomatis akan terjadi purnama pada akhir bulan. Karena revolusi bulan cuma 29 hari atau 30. Sehingga kalau kebetulan sekarang ini sampai tanggal 31, tanggal 1 kemarin purnama, maka sekarang purnama lagi karena sudah satu siklus ini revolusi bulannya. Jadi purnama 1 ke purnama berikutnya adalah sekitar 29 atau 30 hari. Itulah kenapa terjadi purnama 2 kali yang kita sebut dengan istilah blue moon. Ya, jadi bukan bulannya biru kan gitu, tapi itu istilah astronomi. Nanti mungkin kawan-kawan haji yang menjelaskan bahwa saat ini adalah merupakan purnama yang kedua atau disebut blue moon. Nah, kemudian karena posisi bulan yang cukup dekat dengan bumi, tampak lebih besar, kita saksikan maka disebut super moon. Karena purnama kedua jadi super blue moon. Nah ini nanti banyak yang akan dikupas mungkin oleh kawan-kawan haji. Dan kami ucapkan terima kasih, selamat datang ke acara ini. Semoga semua berjalan dengan lancar sampai akhir nanti, dan alhamdulillah cuaca cukup mendukung, cukup bagus meskipun kemarin sedang ada upaya untuk hujan buatan ya, tetapi alhamdulillah saat ini kita cuaca cukup bagus, tetapi anginnya cukup besar. Jadi yang yang merasa kurang enak badan mungkin bisa pakai jaket atau apa, karena ini anginnya yang cukup besar. Jadi tetap jaga kesehatan. Kemudian orang ramai juga jaga barang pribadi masing-masing. Barang-barang berharga tolong dijaga juga, karena mengingat nanti makin kesana makin banyak orang ramai. Jadi jangan tinggalkan barang berharga, tas atau apa, tolong selalu dijaga. Saya kira itu saja. Selamat beraktivitas. Semoga sukses dan lancar berkah. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas sambutannya. Oke, malam ini saya Hana Maresvin akan menemani rekan-rekan semua hingga nanti jam 10 malam. Jadi kita ada berbagai kegiatan ya malam ini, jadi bukan hanya diskusi atau peneropongan. Untuk diskusi malam ini kita punya 2 narasumber. Yang pertama kita akan belajar tentang apa sih konjungsi super blue moon dan Saturnus itu sendiri. Kemudian dengan narasumber kedua kita akan belajar tentang bagaimana mengamati konjungsi super blue moon dan Saturnus itu sendiri. Itu rangkaian acara yang pertama, yaitu seminar atau diskusi ini. Kemudian juga ada peneropongan secara langsung. Kita menyediakan 8 teleskop, 4 untuk mengamati bulan dan 4 untuk mengamati Saturnus. Jadi nanti teman-teman bisa antri di teleskop yang untuk mengamati bulan, kemudian langsung pindah ke teleskop yang untuk mengamati Saturnus. Selain itu kita juga di belakang ada bus planetarium yang akan menyiarkan live relay dari salah satu teleskop yang ada di sini. Dan selain itu juga untuk adik-adik dan juga dewasa kalau nggak salah sebenarnya di dalam gedung ini di bagian belakang ada planetarium mini. Jadi walaupun kita belum bisa mengunjungi kubah planetarium atau teater bintang yang ada di gedung planetarium utama, untuk sementara kita melihat simulasi langit di planetarium mini terlebih dahulu. Nanti akan ada 6 sesi dan setahu saya itu berdasarkan registrasi online kalau nggak salah ya. Iya betul, sudah ada registrasi online-nya. Jadi bagi teman-teman yang sudah registrasi online untuk mengikuti kegiatan planetarium ini, nanti silahkan registrasi lagi di gedung teater besar di belakang ini. Dan selain itu ada juga acara yang berikutnya adalah live music dari teman-teman grup
pojok intim yang sudah sepertinya mereka masih sedang siap-siap dulu. Jadi nanti kita juga akan diiringi dengan live music dan juga akan ada kuis-kuis untuk teman-teman ataupun adik-adik, dan bagi yang bisa menjawab kuis nanti akan ada hadiahnya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita mulai saja diskusinya ya. Kak Rezki sebagai narasumber pertama nih. Jadi saya perkenalkan dulu, Kak Rezki ini, Muhammad Rezki adalah salah satu astronom dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Beliau lulusan dari S2 Astronomi ITB pada tahun 2022 dengan topik penelitian komputasi orbit asteroid dan pembentukan planet. Dan saat ini Kak Rezki bekerja sebagai Business Intelligence Analyst di salah satu startup di Jakarta Pusat. Selamat malam Kak Rezki, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Kabarnya gimana Kak Hana? Baik juga? Alhamdulillah baik. Kita mulai lagi nih cuap-cuap malam ini. Nggak apa-apa lah, dari pagi kan kita udah kerja ya, jadi capek gitu, mending ngomongin yang di luar kerjaan, nah, kayak gini ya. Apalagi ini bagi yang di belakang lagi honeymoon, kita ngomongin super blue moon juga menarik jadinya ya. Apa hubungannya tuh honeymoon dengan blue moon? Wah, udah kasihan, nggak apa-apa, jangan disebut-sebut, biar nanti gak enak nanti. Surprise sendiri. Surprise. Oke. Gimana? Ya, kita mulai aja. Mungkin di sini ada yang sudah tahu belum ya Kak ya, kira-kira blue moon itu apa sih? Ada tunjuk tangan? Belum ada yang tahu. Dikit. Kalau konjungsi, pernah dengar kata-kata konjungsi? Siapa yang pernah dengar kata konjungsi di sini? Mungkin ada yang pernah dengar nggak? Kata konjungsi di sini? Nggak. Iya kayaknya belum juga. Jadi sepertinya Kak Rezki harus menjelaskan dari awal deh. Okay. Silakan Kak Rezki. Oke, terima kasih Kak Hana, dan selamat malam Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua. Sambil menikmati sajian dari langit malam kita hari ini gitu, yang sungguh luar biasa, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang apa yang sebenarnya kita lihat pada malam hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan, nama saya Rezki. Nah, di sini mungkin saya akan berbagi sedikit tentang apa yang kita lihat yang namanya adalah di sini konjungsi super blue moon dan Saturnus. Ini sebenarnya cukup panjang ya. Mungkin kalau Bapak Ibu kalau dengar astronomi, ada dengar pengamatan gitu ya. Itu kita sudah tahu ada fenomena-fenomena besar seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Itu sudah umum ya, kita tahu gitu ya. Atau mungkin saya tanya dulu, di sini ada yang belum pernah melihat gerhana sama sekali, matahari atau bulan secara langsung? Ada yang belum pernah? Sudah pernah semua kan? Nah, oh ada di belakang. Oke. Nah, sepertinya bukan mengangkat tangan untuk pertanyaan kakak deh tadi. Oh nggak apa-apa. Saya ini aja biar dianggap. Biar dianggap. Atau takutnya nggak ada yang nyapa, jadi saya sapa di sini. Oke. Nah, tapi ini unik nih namanya konjungsi super blue moon dan Saturnus. Ini panjang. Kenapa? Sebentar deh Kak. Ini jadi sebenarnya ada berapa event sih di dalam satu judul itu? Ini karena sebenarnya yang kita lihat malam ini adalah 4 acara sekaligus, 4 fenomena sekaligus. 4. Saya kira hanya 2. Nah, ternyata ini tidak jalan ya. Halo. Ntar, saya coba nyalain lagi. Ini enggak di next kalau gitu. Oke. Nah, sebenarnya malam ini kita melihat gabungan dari 4 fenomena astronomi. Nah, di sini saya akan cerita sedikit nih tentang masing-masing apa yang membuat mereka unik, mereka ini seberapa sering atau seberapa jarang gitu. Ada 4 event. Yang pertama adalah supermoon. Yang kedua adalah blue moon. Yang ketiga oposisi Saturnus. Dan yang keempat konjungsi. Nah, masing-masing dari fenomena ini punya definisi sendiri, punya ceritanya masing-masing. Dan di sini saya akan sharing apa sih yang membuat mereka unik. Nah, mungkin bisa next terlebih dahulu. Bisa? Kita coba dulu ya. Oke. Mungkin bahasan yang pertama adalah tentang supermoon. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya supermoon? Saat kita melihat, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Eko ya. Kalau kita melihat di sebelah kiri kita, bulan, tampaknya terang sekali bukan? Nah, terang ini adalah salah satu hal
yang disebabkan oleh posisi bulan saat ini, yang kita kenal sebagai supermoon. Intinya adalah bulan purnama saat posisi bulan tersebut lagi sangat dekat dengan bumi, atau kalau dalam istilah astronominya kita kenal sebagai perigi. Nah, posisi terdekat dari bumi ini kira-kira 360-an ribu kilometer. Jadi walaupun kita lihat sebesar itu, ini jaraknya 360-an ribu kilometer ya. Bisa dibayangkan, dan itu adalah jarak terdekatnya bulan terhadap bumi. Kalau kita bandingkan terhadap jarak yang terjauh, jarak yang terjauh itu kurang lebih kita tambah sekitar 40.000 km, jadi sekitar 400.000 km. Nah, tentu kan kita membayangkan ya, jarak, jadi bulan itu mendekat 40.000 km dari jarak terjauhnya gitu. Tentu kalau kita lihat tentu akan lebih terang karena lebih dekat tadi, karena lebih dekat permukaannya tampak lebih besar. Tapi seberapa besar? Nah, kalau kita bandingkan dengan bulan purnama yang biasanya, itu akan lebih besar, 7% tampak lebih besar, dan 16% lebih terang gitu. Nah, mungkin di sini saya perlu kasih disclaimer dulu, karena kadang-kadang mungkin kalau ada yang sempat baca di media nih, mereka bilangnya adalah 14 kali lebih besar dan 14% lebih besar dan 30% lebih terang. Nah, kadang-kadang di media ini lupa menyebutkan persen tersebut dibandingkan dengan kondisi mikromoon atau saat bulan dalam kondisi terjauh yang tadi sekitar 400.000 kilometer. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan rata-rata, biasanya kita ngeliat bulan purnama yang malam ini muncul itu tadi 7% lebih besar dan 16% lebih terang gitu. Dan jangan dibayangkan juga seperti terangnya ini lebih dari biasanya, walaupun kalau Bapak Ibu lihat tentu lebih terang ya, rasanya agak silau gitu. Nah, tapi tidak seterang itu, tetap kita bisa amati dengan aman dan nyaman. Nah, kemudian di sini mungkin yang menarik adalah istilah supermoonnya sendiri. Sebenarnya istilah supermoon ini bukan istilah yang lama ya, di astronomi ini dikenalnya istilah yang baru pada abad ini. Jadi jadi kita mengetahui kalau misalkan cahaya bulan saat mendekat tentu akan kelihatan lebih terang. Tapi orang-orang zaman dulu belum kenal itu namanya supermoon. Ini hype-nya baru muncul pada abad ke-21 di media-media karena melihat wah lebih terang, wah lebih kelihatan lebih bagus gitu. Sampai mungkin Bapak Ibu ngelihat ya, ada foto-fotonya mungkin bulan sangat besar, kemudian ada dia nempel sama gedung atau apa gitu. Tapi harusnya jangan dibayangkan sebesar itu. Kita lihat juga kan ukurannya tidak besar ya. Jadi jangan dibayangkan kayak balon besar terbang di atas sana gitu, lebih besar daripada yang sekarang. Nah, kalau yang Bapak Ibu biasa lihat di foto-foto yang ada di internet, itu kemungkinan besar fotonya sudah di zoom. Jadi terlihatnya bulannya lebih besar gitu. Dan ada objek misalkan rumah atau apa, rumahnya juga jauh. Jadi sudah di zoom lebih besar, kelihatannya wah bulannya lebih besar daripada ukuran rumahnya gitu. Padahal enggak gitu ya. Nah, jadi tetap kita lihat walaupun kayak biasa aja, tapi ini yang kita lihat sekarang adalah supermoon. Nah, dan supermoon ini terjadi 14 kali siklus bulan jadi durasinya itu setiap 14 kali siklus bulan sinodis. Nah, jadi tidak yang muncul setiap bulan. Dia tidak muncul setiap bulan, tapi munculnya setiap 14 siklus edar bulan atau sinodis. Yang kira-kira kalau kita hitung ini sekitar 413 hari. Jadi untuk supermoon sendiri, ini selanjutnya akan terjadi tahun depan, 17 Oktober 2024. Untuk supermoonnya saja ya. Nah, mungkin satu hal yang perlu disampaikan juga, karena kadang-kadang orang bilang, padahal bulan depan masih ada purnama gitu. Dan itu kelihatan lebih besar harusnya. Nah, tapi yang dimaksud di sini supermoon ini adalah benar-benar yang kondisinya saat bulan lagi tepat purnama dan tepat kondisinya dekat dengan bumi. Nah, jadi tidak setiap bulan itu ada supermoon ya, tidak setiap purnama itu juga ada supermoon. Nah, selanjutnya
yang saya mau sampaikan adalah nah ini mungkin salah satu halnya kenapa supermoon itu jarang terjadi. Nah intinya kalau dilihat di gambar ini, intinya adalah ini terkait dengan bagaimana bulan mengelilingi bumi kita. Nah kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini, saya tunjukkan di sebelah sini ya. Ini adalah posisi bulan. Kita anggap awal dari ini saya berdiri aja ya, lebih enak kayaknya rasanya. Nah awal kita anggap di sini adalah titik hari ke-0 dari siklus bulan. Nah tentu bulan itu mengitari bumi ya, dan bumi mengitari matahari. Nah, tapi di sini bulan itu sendiri saat dia berputar ternyata punya dua siklus. Ada yang namanya siklus sinodis, ada yang namanya siklus sideris. Kalau sinodis di sini saat bulan berputar ke posisi yang semula. Nah, maksudnya gini. Ini bulan ya. Nah, ini bulan ini berputar nih, mengorbit bumi. Tahu ya berapa lama kira-kira? Kalau misalkan kita tahu kan satu bulan 30 hari, tapi itu di kalender. Kalau kenyataannya bulan itu mengorbit bumi itu sampai ke titik semula itu sekitar 27 hari. Tapi titik semula itu bukan sampai ke balik ke matahari. Karena kan di sini dia kita anggap mengarah ke matahari ya. Jadi saat dia berputar, tapi bumi juga bergeser. Nah, saat bulan berputar, dia kembali ke titik awalnya, itu dia belum sampai kembali ke arah depan antara matahari dengan bumi. Nah, itu 27 hari untuk sampai ke titik ini. Tapi untuk melengkapi putarannya sampai kembali ke menghadap ke arah matahari, itu butuh waktu 29 hari. Nah, ini ada perbedaan waktu kira-kira 27 ke 29 kira-kira ada 2 hari ya. Jadi ada perbedaan waktu sehingga tadi pertama siklus yang kita lihat ini adalah siklus sideris sini. Dan satu hal yang unik dari orbit bulan yang membuat supermoon itu tidak selalu di setiap bulan dan tidak selalu purnama, karena bulan sendiri mengitari bumi itu tidak dalam piringan yang rata gitu. Jadi jangan dianggap misalkan saya ini bumi ya, ini bulan. Bulan itu tidak berputar di piringan yang datar, tapi dia sedikit miring, kurang lebih kira-kira 5 derajat ya, 5 derajat. Jadi kalau dia berputar dia akan ke bawah lalu ke atas. Nah tentu juga bumi tadi ikut berputar, tapi piringannya bisa dianggap tetaplah dia akan bergeser sedikit, tapi untuk generalisir sekarang kita anggap piringannya tetap. Jadi dalam kondisi tertentu kita bisa melihat ada bulan purnama, tapi dia posisinya beda dengan bulan yang lain. Nah sehingga kadang ada waktunya ada bulan purnama, kadang waktunya juga titik periginya, titik terdekatnya itu juga bergeser, tapi dia tidak di purnama gitu. Kita anggap misalkan titik terdekatnya titik terdekatnya bulan dengan bumi di sini. Nah, saat sudah beberapa bulan, titiknya masih di sini. Tapi kalau misalkan di sini titik periginya, artinya saat bulan dalam kondisi terdekat, artinya bulannya tidak dalam kondisi purnama. Atau di sini malah posisinya bulan mati. Nah, saat kita bergeser lagi 3 bulan berikutnya, titik periginya di sini. Tapi saat bulan di situ, artinya bulan sedang lagi fase seperempat. Jadi ada supermoon, tapi tidak purnama. Tapi biasanya kita kenalnya supermoon itu pasti purnama ya. Nah, saat 3 bulan kemudian di sini, nah kalau ada bulan di kondisinya di sini dalam kondisi purnama dan di titik paling dekat, ini adalah yang kita kenal sebagai supermoon. Nah tadi jadi artinya titik perigi ini tetap, tapi buminya berputar terhadap matahari, sehingga saat ada bulan mendekati titik terdekatnya dari bumi itu tidak selalu purnama. Makanya yang membuat supermoon ini spesial adalah tadi tidak setiap bulan itu kondisinya bisa bulan itu dekat dan bulan itu kondisinya sedang purnama gitu. Sehingga tadi seperti yang saya bilang sebelumnya,
kejadian berikutnya untuk supermoon sendiri adalah 17 Oktober 2024. Tapi ini baru supermoon saja. Ingat, tadi kita punya 4 fenomena ya. Sekarang kita lihat fenomena yang kedua, blue moon. Nah, sekarang saya mau tanya, tolong jujur ya. Kalau dengar blue moon, waktu mungkin sebelum datang ke sini atau bagaimana, ada nggak yang ekspektasi kalau bulannya berwarna biru? Ada. Ternyata. Pasti ada. Tapi yang kita lihat bulannya warna biru bukan? Masih putih ternyata, Kak. Kecewa nggak? Oh enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah ini nih, ini istilah yang memang sedikit apa ya, mengecohkan. Dibilangnya bulan biru, tapi bulannya tidak biru. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya bulan biru di sini bukanlah istilah yang merujuk pada kondisi fisik dari bulan tersebut. Beda sama tadi ya, supermoon. Super itu apa? Besar. Jadi kita ngeliatnya bulannya lebih besar. Logiknya dapat ya. Tapi kalau blue moon nggak biru. Nah, di sini blue moon yang kita sedang lihat sekarang ini istilah resminya adalah monthly blue moon atau bulan purnama kedua yang muncul dalam satu bulan kalender yang sama. Nah, dan di sini yang terjadi pada bulan ini adalah tanggal 1 atau 2 ya, saya lupa. Tanggal 2 Agustus itu bulan purnama. Dan sekarang tanggal 30 bulan purnama lagi. Nah, itu yang kita kenal sebagai monthly blue moon. Bulan purnama kedua yang muncul pada satu bulan kalender yang sama. Nah, tapi ya tentu tadi seperti saya bilang, bulannya ini tidak akan berwarna biru saat diamati, tapi tetap ya kuning ya, putih ya, gitu. Nah, tapi kenapa sih dinamai blue moon? Ternyata ada cerita yang unik di sini nih. Ada cerita yang terkait dengan budaya, terkait dengan sejarah, yang membuat dia dinamai sebagai blue moon. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang sedikit kenal bahasa Inggris tahu idiom idiom mengenai once in a blue moon, tahu ya? Mungkin kalau ada yang tahu itu artinya adalah sesekali dalam bulan biru, yang biasanya merujuk pada sesuatu yang agak lama atau mungkin bahkan tidak mungkin terjadi gitu, atau dalam kondisi periode waktu yang lama. Nah, ini sebenarnya awal dari istilah blue moon itu muncul itu adalah olokan, bukan sebuah istilah astronomis atau semacamnya. Nah, jadi dari rekaman historis itu yang muncul, yang paling awal menggunakan istilah blue moon itu adalah penggunaannya sebagai eufemisme, jadi untuk memperhalus kata yang kasar. Dan ini digunakan pertama kali pada tahun 1582 dalam sebuah pamflet religius. Nah, di sini konteksnya adalah saya lupa negara mana, apa Inggris atau Amerika gitu, atau Eropa ya. Nah, di sini pamflet ini dia menjelaskan, ini dari pamflet sebuah religi yang dia seperti membahas orang-orang yang terlalu mengkultuskan pihak-pihak atau tokoh-tokoh tertentu. Saking percayanya mereka menganggap semua perkataan mereka benar. Nah, di sini di pamflet tersebut mereka menyebutkan bahwa salah satu yang bisa dikatakan sebagai hal yang membual tapi bisa dipercaya oleh orang-orang tersebut adalah bulan akan berwarna biru. Nah, jadi dalam konteks ini bulan biru ini, blue moon ini digunakannya bukan istilah astronomis, bukan istilah macam-macam, tapi lebih ke mengejek karena ya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, blue moon itu secara nyata gitu. Bulan kok berwarna biru? Ya kita lihat kan juga bulan tidak berwarna biru ya. Jadi seperti meledek orang-orang yang percaya perkataan tokoh-tokoh tadi yang dikultuskan bahwa oh ini mereka percaya bulan berwarna biru gitu. Kita ketawain aja gitu ya. Jadi itu zaman dulu istilahnya ini ya. Istilahnya sebagai bukan hinaan ya, tapi cemooh ya. Lebih cemooh gitu. Nah, tapi itu adalah istilah awal kita kenal ada istilah blue moon sebagai sesuatu yang jarang atau tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian ceritanya berlanjut nih, berevolusi
dengan adanya adopsi istilah tersebut dalam budaya. Nah, budaya yang terekam cukup clear, cukup jelas itu adalah budaya dari suku asli Amerika. Nah, mereka ini, suku asli Amerika ini, mereka tadi seperti yang kita tahu ya, normalnya 1 bulan kalender itu punya 1 bulan purnama. Dan suku asli Amerika ini mereka punya nama untuk masing-masing bulan purnama. Jadi setiap bulan purnama itu punya namanya yang unik gitu. Misalkan kalau saya bacakan nih ya, karena saya nggak hafal. Nah, tapi intinya mereka menamai untuk bulan Januari, bulan purnamanya namanya Wolf Moon. Bulan Februari namanya Snow Moon, bulan salju. Bulan Maret itu namanya Warm Moon. Dan bulan September itu namanya Corn Moon. Kira-kira ada yang bisa nebak gak mereka namain itu dari mana? Jadi Januari bulannya serigala, Februari bulannya salju, September bulannya jagung, lalu Juni bulannya stroberi. Ada yang bisa menebak gak? Kira-kira dari apa coba itu? Musim panen. Ada lagi? Musim panen. Oke. Nah, yang lebih tepatnya adalah memang betul terkait dengan agrikultur, terkait dengan pertanian, dan terkait juga dengan musim. Karena mereka melihat saat bulan-bulan purnama tersebut muncul ada sesuatu yang unik. Misalkan kalau dalam kondisinya warm moon itu bulan Maret, mereka melihat bahwa saat bulan Maret atau saat purnama ketiga di tahun tersebut itu cacing-cacing mulai bermunculan karena sudah mulai mau masuk musim semi dan tanah sudah mulai mau digemburkan kembali gitu. Nah, sama seperti tadi corn moon, bulan jagung itu September. Itu biasanya mereka waktunya untuk menanam atau panen jagung. Ada lagi nih hunter moon itu Oktober. Jadi bulan purnama di Oktober itu mereka artikan waktunya untuk berburu. Nah, ini adalah istilah-istilah yang tadi kita kenal di suku asli Amerika. Tapi mereka menamainya hanya 12. Karena kita tahu umumnya setiap bulan itu cuma punya 1 bulan purnama. Nah, tapi tadi seperti yang kita lihat dari segi astronomis ada kemungkinan 1 bulan kalender itu punya 2 purnama. Nah, purnama yang kedua ini disebut sebagai blue moon. Karena tadi kita ingatnya blue moon itu adalah sesuatu yang jarang atau tidak pernah terjadi seharusnya. Nah, jadi itu istilahnya adalah terbawa dari yang penggunaan sebelumnya, lalu masuk ke budaya suku asli Amerika dan mulai berkembang di sana. Nah, berkembangnya tersebut salah satunya adalah menjadi almanak yang cukup terkenal, itu Maine Farmers Almanac. Mereka almanak ini adalah seperti let's say seperti buku, itu seperti buku berisi kalender atau apa ya, catatan mengenai posisi benda langit di sepanjang tahun. Dan ini mereka punya definisi sendiri. Tadi kan diadopsi di sini di suku asli Amerika ini mereka melihatnya pokoknya ada kalau bulan itu ada 13 dalam 1 tahun. Nah, bulan ke-13-nya itu adalah blue moon. Tapi secara resmi di almanak ini disebutkan bahwa kalau ada 4 bulan purnama dalam 1 musim, kan seharusnya 1 musim cuma punya 3 purnama ya. Kalau ada 4 bulan purnama dalam 1 musim, itu purnama ketiga yang dinamai sebagai blue moon. Nah, ini adalah definisi tradisional dari blue moon. Dan yang terjadi hari ini itu bukan purnama ketiga dari 4 itu ya. Karena kita pakai definisi yang modern. Nah, tapi kenapa yang dipakai adalah purnama ketiga? Agar purnama yang lain tetap menggunakan nama yang dari budaya asli Amerika itu Indian. Dan mereka tetap memakai nama-nama yang sudah dikasih. Jadi agar tidak geser gitu. Misalkan di bulan tadi Oktober ya, Oktober itu kan hunter moon gitu. Tapi ada 2 bulan purnama ternyata di bulan Oktober. Nah, hunter moonnya itu dikasih ke bulan yang terakhir. Tapi bulan yang pertama muncul itu adalah blue moon. Agar mereka tetap bisa ngitung gitu. Selanjutnya tidak akan geser. Bulan-bulan purnama yang di November, di Desember itu tidak akan geser gitu.
Takutnya nanti kan nyasar, waktunya berburu padahal hewan masih sedikit gitu kan. Agar tidak salah, mereka buat definisi tradisional seperti itu. Nah, definisi yang kita pakai sekarang, yang sekarang terjadi itu sebenarnya berasal dari misinterpretasi media. Kok bisa? Nah, jadi di sini ada sebuah jurnalis, bukan jurnalis ya, penulis astronom amatir, itu namanya Bapak Hugh Pruitt. Dia sedang menganalisa, dia sedang seperti mereview dari almanak yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian interpretasi dia saat membuat artikel di Sky and Telescope pada tahun 1946 itu, dia interpretasinya malah berbeda gitu. Kalau tadi kita tahu definisi yang tradisional itu adalah bulan purnama ketiga dari 4 bulan purnama di satu musim. Tiba-tiba dia menggeser istilahnya itu jadi purnama kedua dalam satu bulan kalender yang kita kenal sekarang. Nah, jadi sebenarnya yang kita gunakan definisi modern ini itu adalah sebuah kesalahan baca dari seorang penulis. Tapi karena itu lebih mudah dipahami dan lebih universal, maka banyak lembaga-lembaga astronomi itu mengadopsi definisi yang kedua. Jadi sekarang ada 2 definisi. Yang tadi kita kenal dengan tradisional itu sekarang disebut sebagai seasonal blue moon. Tapi yang kita kenal saat ini yang modern yang kedua adalah monthly blue moon. Dan dua-duanya tetap terjadi, ada. Tapi yang satu bedanya perhitungannya berdasarkan musim, yang kedua berdasarkan bulan kalender. Nah, tentu kita di Indonesia kan nggak kenal 4 musim ya. Jadi mungkin lebih nyamannya juga sama definisi yang modern gitu. Jadi kita nggak merasakan gitu yang tradisional. Nah, kalau misalkan tadi saya bilang dia itu ada dua-duanya tetap terjadi gitu. Kita punya 2 definisi. Dua-duanya tetap terjadi walaupun definisinya beda. Nah, kapan akan terjadi lagi? Ternyata ada beberapa variasi nih. Kalau yang sekarang kita amati, monthly blue moon, itu akan terjadinya kembali setelah ini 31 Mei 2026. Jadi 3 tahun lagi. Nah, tadi yang monthly blue moon itu adalah 2 bulan purnama dalam 1 bulan kalender. Nah, kalau kita pakai definisi tradisional, yang mana itu bulan purnama ketiga dari 4 bulan purnama di satu musim, itu akan terjadi Agustus tahun depan. Nah, tapi ada kondisi tertentu yang ternyata dalam 1 tahun kita bisa punya seasonal blue moon dan monthly blue moon. Jadi dalam 1 tahun itu kita punya 2 blue moon dengan definisi yang berbeda. Itu akan terjadi pada tahun depan 2024. Di Januari itu adalah yang monthly yang kita kenal sekarang, dan yang Agustus itu yang kita kenal seasonal tadi yang berdasarkan definisi tradisional. Nah, tapi ternyata ada yang unik lagi, triple blue moon. Triple blue moon ini adalah kondisinya dalam 1 tahun kita punya 2 monthly blue moon dan 1 seasonal blue moon. Jadi ada 2 bulan purnama yang memakai definisi modern dan 1 bulan purnama biru yang memakai definisi tradisional. Dan itu terjadinya baru tahun 2143. Masih ada yang hidup? Mungkin ada ya kali ya yang jangan-jangan rezeki umurnya sampai segitu gitu ya. Kita aminin dulu aja ya. Amin. Ya. Nah, ini unik memang. Dalam 1 tahun itu ada triple blue moon. Jadi ada 2 bulan purnama yang monthly, 1 bulan purnama yang seasonal. Nah, tapi kesamaan semuanya dari ini adalah setiap kali ada terjadi ini, maka kita tahu bahwa di tahun tersebut ada 13 bulan purnama. Nah, mungkin nggak ada 14 bulan purnama? Mungkin nggak? Coba, ada yang mau nebak nggak? Mungkin nggak? 14 bulan purnama dalam setahun? Kayaknya susah ya. Soalnya tadi perbedaan antara bulan kalender sama bulan sinodis aja itu cuma kira-kira ya berapa tadi? 2-3 hari gitu. Kalau 3 dikali 12 juga 36, itu cuma muatnya nambah 1 bulan purnama lagi. Jadi nggak mungkin ya dalam 1 tahun ada 14 bulan purnama gitu. Nah, jadi uniknya blue moon itu intinya
tahun ini kita punya 13 bulan purnama dibanding dengan biasanya yang 12. Nah, itu blue moon. Kita sudah bahas super moon, sudah bahas blue moon. Nah, tapi ternyata bulan juga pernah berwarna biru. Kaget kan? Padahal tadi udah bilang ya, bulan nggak mungkin warnanya biru ya, nggak mungkin. Mungkin bulan itu sebenarnya bisa berwarna biru dengan kondisi penyebab kuning. Iya, bulannya sekarang warna kuning. Nah, tapi bulan juga pernah berwarna biru, benar-benar kita bisa lihat warna biru. Penyebabnya apa? Bukan gara-gara bulan, bukan gara-gara tempat lain, tapi gara-gara atmosfer bumi. Jadi bulan itu bisa berwarna biru kalau atmosfer bumi dipenuhi oleh partikel debu berukuran ya sekitar 1 mikrometer. Nah, ini kalau ada partikel debu yang bisa dibilang cukup besar ya. Kalau ada partikel debu yang muncul sebagai, kalau kita kenal sebagai polusi, ini lagi sering dibahas ya polusi ya. Tapi alhamdulillahnya polusi udara di Jakarta nggak sampai segitunya gitu ya. Karena partikelnya masih yang kecil-kecil. Tapi kalau polusi yang membuat cahaya bulan bisa berwarna biru ini adalah polusi dengan partikel debu kira-kira 1 mikrometer. Nah, ini adalah ukuran yang membuat cahaya merah yang dipantulkan oleh bulan saat sampai ke bumi itu akan terhamburkan, akan terpantul oleh partikel tersebut, sehingga yang sampai di bumi, yang kita lihat di bumi itu hanya cahaya visual yang agak kebiru-biruan, sehingga yang kita bisa lihat adalah warna biru. Nah, kalau yang kita lihat sekarang kan warnanya putih ya, tapi sebenarnya warna putih itu adalah warna komposit, warna gabungan dari semua warna yang kita kenal di gelombang visual, Magicu Hibiniu gitu ya. Nah, tapi kalau tadi ada partikel itu yang warna-warna yang merah, yang agak kemerahan tadi, itu akan terpantulkan oleh partikel debu keluar lagi, sehingga yang masuk ke kita itu hanyalah warna yang agak kebiruan. Kapan itu terjadi? Itu bisa terjadi, kalau itu terjadi itu sekitar beberapa hari hingga tahunan. Dan itu terjadi kalau ada event besar, bencana, yang membuat partikel debu itu berhamburan. Contohnya, tahun 1883, letusan Gunung Krakatau. Itu dilaporkan saat Krakatau itu meletus pada tahun 1883, itu bulan berwarna biru selama kurang lebih 2 tahun. Pengaruh dari planet-planet di luar dari bulan dan di luar dari matahari kepada bumi itu tidak terlalu signifikan untuk kita harus sampai khawatirkan ya. Itu inti jawabannya. Cukup terjawab? Cukup terjawab. Sip, terima kasih. Untuk satu pertanyaan terakhir, karena kita juga harus yang di belakang dulu ya. Oke, kakak yang pakai baju biru berkacamata, iya silakan. Ya, boleh maju, silakan. Maju. Ini dari adik-adik kecil, ada yang mau bertanya. Ini kakak juga punya hadiah loh untuk adik-adik kecil. Nanti nanya ya, satu pertanyaan dari adik-adik ya. Oke, silakan. Wah, mantap nih, yang nanya semua bawa buku catatan. Hebat loh, pada nyatet loh malam-malam kak. Oke, nggak apa, silakan lanjut. Oke, halo semua. Iya, perkenalkan nama saya Aca. Saya tinggalnya di Jakpus. Ini sih, tadi kan sempet ini ya lihat-lihat teleskop juga ya, teleskop yang buat ngamatin bulan sama Saturnus gitu. Nah terus penasaran aja gitu sama tentang teleskop nih, agak-agak beda dikit ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah, ini tadi kan waktu kita ngamatin Saturnus sama bulan itu kan teleskopnya itu kan agak sedikit beda gitu ya. Jadi ada teleskop yang kekuatan lensanya kan lebih tinggi, ada yang lebih rendah kayak gitu. Boleh sedikit mendekat ke mic? Oh iya, sudah? Ya. Iya. Nah itu kan ada teleskop yang dia kekuatan lensanya itu lebih tinggi sama lebih rendah gitu. Nah itu sebenarnya itu yang mengindikasikan kekuatan lensanya itu apa gitu. Karena kalau misalkan kita mengamati Saturnus sama bulan tadi kan pakainya teleskop yang jenisnya beda kayak gitu. Nah penasaran aja sih gitu. Nah apa sebenarnya mengindikasikan hal itu dan apakah itu tuh
ada pengaruhnya juga sama tadi yang si teleskop yang Saturnus itu tadi ada yang pakai kayak kaca gitu, dia bukannya pakai yang kayak lensa biasa gitu. Kok kaca sih? Cermin bukan yang kaca gitu. Thank you. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya sedikit tentang teleskop. Jadi sebenarnya tadi kalau saya rangkum pertanyaannya adalah apa yang membedakan satu teleskop dengan yang lain dari segi kekuatannya. Nah sebenarnya kalau tadi ada yang sudah melihat teleskop, itu ada beberapa hal yang bisa dilihat. Pertama, beberapa teleskop itu punya lensa, tapi beberapa nggak punya lensa, tapi punya cermin di belakang. Tapi yang Bapak Ibu amati itu dari sebuah lubang kecil yang ada kacanya juga kan. Nah, itu adalah dua hal penting yang biasanya menjadi kombinasi saat kita mencoba menghitung seberapa besar benda yang kita lihat di teleskop. Jadi dari lensa yang kita kenal sebagai eyepiece yang kita intip tadi, dan kita hitung juga dibandingkan dengan besar dari diameter entah itu cermin atau entah itu lensa yang tadi ada di ujung teleskopnya gitu. Nah kita hitung itu, kemudian juga panjang dari fokusnya si teleskop itu juga berpengaruh, panjang fokus teleskop. Jadi panjang tabung itu juga berpengaruh gitu, secara tidak langsung gitu ya. Kalau kita ngomongin panjang fokus, soalnya harus menghitung dari titik fokus si lensa atau cermin tersebut dan juga posisinya terhadap si eyepiece. Nah, jadi intinya tadi dari cermin, kita sebutnya dari objektifnya, baik itu lensa ataupun cermin yang ada di dalam tabung, kombinasi dari itu dengan eyepiece yang tadi kita intip lensanya, dan juga dari tabungnya sendiri seberapa besar atau seberapa panjang gitu. Itu secara singkat, tapi nanti habis ini ada teman saya, Mas Helmi, akan cerita lebih banyak tentang observasi gitu ya. Betul sekali. Oke, dari saya mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Kakak mau dong satu penanya dari adik kecil. Kalau untuk penanya yang lain nanti bisa ditanyakan ke narasumber yang kedua. Oke, silakan adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rifat Sauki dari SDN Cideng 02. Mau bertanya Kak, kalau semua planet berjajar dampaknya apa ya? Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Oke, Sauki, sebenarnya pertanyaannya sama seperti yang kedua ya. Tadi seperti yang saya bilang, gravitasi yang mempengaruhi itu bagi bumi paling besar adalah pertama matahari, kedua Jupiter. Kedua bulan. Nah, Jupiter itu biasanya hitungan ketiga lah ya, karena dia adalah planet terbesar di tata surya. Tapi tetap dia planet terbesar di tata surya, masanya pun lebih kecil daripada si matahari. Jadi kalau tadi planet berjejer, walaupun itu kondisinya mungkin peluangnya 1 banding jutaan gitu ya, karena banyak sekali ya, planet itu juga berbeda-beda tadi waktu orbitnya gitu, waktu mengorbitnya. Tapi kalau dia berjejer, harusnya tidak terjadi macam-macam sih. Mungkin akan mempengaruhi objek yang lebih kecil daripada bulan. Tadi asteroid, komet gitu. Mungkin mereka akan tertarik oleh gravitasi gitu yang sedang menguat di area-area tertentu. Tapi untuk kita sendiri harusnya tidak terlalu mempengaruhi. Kecuali kalau tiba-tiba muncul lubang hitam gitu, muncul di tata surya. Jangan itu baru sampai seram. Kakak, saya masih ingin hidup loh. Nggak, tapi kita nggak punya lubang hitam kok di sini juga, jadi aman. Itu bercandaan aja. Oke, itu terima jawabannya. kasih sekali Kak Rezki. Oke, aplaus lagi untuk Kak Rezki atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang juga cukup menarik dari teman-teman semua. Mungkin sudah waktunya kita berpisah dengan Kak Rezki, dan setelah ini kita juga sambut dengan narasumber kedua kita. Terima kasih banyak Kak Rezki. Nanti tapi teman-teman masih bisa loh bertanya ke Kak Rezki, karena Kak Rezki akan mingle ada di sekitar sini ya. Ya, saya akan seperti bulan, saya akan beredar juga di sini. Iya, Kak Rezki akan beredar juga di sekitar. Tapi nggak ada titik gravitasinya kok, nggak ada yang kayak mataharinya. Oh ya udah, kalau gitu nanti kalau misalnya teman-teman keliling kemudian bertemu Kak Rezki, masih bisa bertanya kepada Kak Rezki. Oke, terima kasih banyak Kak Rezki. Terima kasih banyak Ana. Kita sambut, silakan. Oke. Terima kasih banyak juga semuanya ya. Kalau begitu kita sambut juga narasumber kedua Kak Helmi Ramdhani.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik, bapak ibu semua. Ini semuanya rata-rata anak muda semua ya. Adik-adiknya cuma ada satu di sini. Ya, perkenalkan nama saya Roni Syambara, saya adalah staf pencerama planetarium dan observatorium Jakarta. Kali ini bapak ibu dan adik-adik ada di mini planetarium. Ini skala kecilnya planetarium yang besar, yang gedungnya besar di depan itu. Berhubung itu tidak bisa kita gunakan saat ini, jadi kita pakai yang kecilnya. Di dalam sini kita akan coba kenalan tentang fenomena beda langit yang terjadi di malam hari ini, yaitu fenomena apa? Super blue moon. Tahu super blue moon itu apa? Super itu apa super? Super moon apa super moon? Bulan purnama besar. Kalau blue moon? Bulannya biru gitu ya. Orang sih lihat itu super moon. Nah, super moon itu karena jaraknya dekat makanya kelihatan besar. Betul, jawabannya 100 buat adik ya. Tapi kalau blue moon, nah kalau blue moon itu adalah bulan purnama yang kedua yang terjadi di bulan Agustus ini. Jadi kalau dalam satu bulan Masehi, satu kalender bulan Masehi terjadi 2 kali bulan purnama. Itu bulan purnama yang keduanya disebutnya blue moon. Nah kalau pink moon apa? Nah itu beda lagi ceritanya gitu ya. Nah jadi ada super blue moon, ada super blood moon. Kalau blood moon atau bulan darah itu adalah fenomena ketika bulannya berwarna merah pada saat terjadi gerhana bulan total. Karena pada saat gerhana bulan total warna bulan itu akan memerah gitu. Nah kalau blue moon bukan berwarna biru, tapi karena bulan purnama yang kedua di bulan Agustus ini. Yang pertama kapan? Ada yang ingat bulan purnama yang pertama tanggal berapa? 2 Agustus yang lalu. Gitu. Nah, Bapak Ibu singkat saja ya. Sekarang kita ada di suasana tanggal 30 Agustus jam kira kurang lebih sekitar 16.43 ya. Dan sekarang kita akan lihat matahari ada di sebelah barat. Ini barat. Ya, utara di belakang saya. Di sebelah kiri ini, kiri saya itu adalah timur, di depan saya itu adalah arah selatan gitu ya. Matahari sudah ada di arah barat, artinya sebentar lagi matahari akan terbenam. Nah, sekarang kita akan coba lihat pergerakan matahari di langitnya planetarium. Jadi di planetarium langitnya bisa digelapin gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, ternyata apa? Ya, ini sudah terlihat apa? Sudah terlihat banyak bintang. Nah, ternyata sebesar ini Saturnus ya. Jadi ini adalah Saturnus yang ada di sebelah timur tadi. Ini kurang lebih gambarannya ya. Dia punya cincinnya besar sekali, lebar, dan lebarnya cincin Saturnus itu mencapai 300 kali panjangnya Pulau Jawa atau 300.000 km. Sedangkan tebal cincinnya Saturnus hanya sekitar 2 km tebal cincinnya. Oke, kita balikin, kita kecilin lagi Saturnusnya, kita intip sekarang tetangganya Saturnus yang ada di dekat situ. Tadi ada bulan. Nah, bulan purnamanya seperti apa? Gambarannya coba kita lihat pakai teleskop. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran bentuk fase bulan purnama yang terjadi di malam hari ini. Sekarang kita akan coba lihat rasi bintang apa aja yang bisa kita lihat di awal malam hari ini. Nah, coba kita lihat rasi bintang apa aja. Ini dia rasi bintangnya, ya. Kita lihat dari arah barat. Iya betul ada di Scorpio ya. Ini Scorpio, betul ya. Ini zodiak Scorpio, Kalajengking. Di depannya Scorpio kalau timbangan apa namanya? Libra. Di depannya Libra ada Dewi Kesuburan, Dewi Pertanian. Apa? Zodiak apa? Dewi Pertanian, Dewi Kesuburan, Virgo. Dewi Sri kalau di Indonesia. Di belakangnya Scorpio, di sini ada seorang pemuda kawah ular. Dia adalah zodiak yang baru nih, yang ke-13. Namanya apa? Ophiuchus. Oke, jadi itulah gambaran rasi bintang dan zodiak yang bisa kita lihat di malam hari ini. Nah, sekarang kita akan coba percepat lagi langitnya di planetarium ini ya. Kita cepatin sampai ke suasana pagi hari.
Kita lihat tadi bulan jaraknya sama Saturnus agak jauh. Makin lama, makin pagi, ternyata makin dekat jaraknya. Nah, itulah yang disebut dengan fenomena konjungsi. Di pagi hari ini, terkadang kita juga bisa lihat ada satu fenomena yang dikenal dengan nama fenomena meteor. Nah, terkadang meteor itu jadinya tidak 1-2 seperti yang kita sekarang ya. Terkadang meteor itu jatuhnya beramai-ramai. Nah, kalau meteor jatuhnya beramai-ramai, mungkin cahaya pada bisa dekat dikit. Nah, kadang cahaya meteor itu bisa dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau jumlahnya banyak yang kelihatan, itu disebutnya fenomena hujan meteor atau meteor shower. Nah, ternyata di beberapa pagi ini kita lihat nih ya, bulan sama Saturnusnya makin dekat ya, bersebelahan gitu ya, makin dekat lagi. Nah, terus di pagi hari ini kita juga bisa lihat di sini ada satu benda langit ya, satu lagi gimana ya? Oh ya, cuma sini doang yang kelihatan. Ada satu benda langit yang cukup terang seperti bintang, tapi dia nggak berkelap-kelip, bahkan lebih terang dibandingkan cahayanya Saturnus. Nah, ada yang tahu nggak nih, kira-kira planet apa yang bisa kita lihat besok pagi? Ini belum terlalu pagi banget, ini masih jam 4, belum jam 5. Venus kira-kira jam 5 baru kelihatannya, ini masih jam 4. Nah, betul tidak Jupiter? Coba kita lihat pakai teleskop dulu ya. Pakai teleskop yang kecil dulu, nggak kelihatan. Pakai yang besar. Nah, ternyata benar Jupiter yang bisa kita lihat besok pagi, gitu ya. Dan sekarang kita akan coba lihat rasi bintang apa aja yang bisa kita lihat di pagi hari nanti. Ya, pagi hari besok pukul 4 pagi. Tadi ada Aquarius di sebelah timur, sekarang udah geser ke barat. Oke, jadi inilah gambaran rasi bintang. Sampai akhirnya nanti kita bisa lihat di arah timur ada benda langit yang baru saja terbit. Nah, di arah timur nih, belum, matahari belum terbit, tapi ada satu planet lagi yang baru terbit nih, sekitar jam 5 pagi. Ada yang tahu nggak nih planet apa? Julukannya bintang kejora, bintang pagi, atau bintang sore. Sekarang julukannya bintang pagi. Ternyata dia adalah planet Venus. Nah, coba kita lihat planet Venus seperti apa. Coba kita perbesar. Nah, ternyata Venus, kalau besok pagi kita lihat pakai teleskop, ternyata bentuknya seperti fase bulan sabit kelihatannya. Sekarang kita akan coba menyambut datangnya terbitnya matahari di ufuk timur. Nah, sekarang nggak kerasa ya, matahari udah terbit di ufuk timur. Ini sudah tanggal 31 Agustus. Ini ceritanya di planetarium tanggal 31. Meskipun nanti kita keluar masih tanggal 30 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Ada yang mau ditanya nggak nih sama teman-teman semua tentang astronomi ini, benda langit ini? Silakan, satu pertanyaan aja. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Itulah kurang lebih sedikit cerita tentang astronomi. Semoga bermanfaat ya. Dan coba kasih dukungan untuk planetarium. Oke, makasih semuanya. Sebelum keluar, tolong diperiksa lagi ya barang bawaannya, handphone, mungkin kunci rumah, kunci kendaraan dan sebagainya, jangan sampai ada ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Helmi. Oke, sambil menunggu Kak Helmi, bagi teman-teman yang biasanya suka upload ke Instagram, kakak boleh minta tolong ya, aku boleh minta tolong di tag dong akun Planetarium Jakarta dan HJ84, yaitu di @planetariumJKT serta @HJ.84. Ini bagi teman-teman yang suka upload-uploadan ya, jangan lupa di-upload, di tag ke Instagramnya kita. Oh, ternyata Kak Helmi sudah datang. Apa kabar Kak Helmi? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu kita langsung kenalan aja ya. Kak Helmi ini adalah salah satu pengurus Himpunan Astronomi Amatir Jakarta juga. Ya, astronom amatir tapi sebenarnya bisa dibilang lebih profesional tanpa profesionalnya, tanpa profesionalismenya gitu, lebih kurangnya ya Kak ya, karena kita di Himpunan Astronomi Amatir Jakarta ini ada yang tidak berlatar belakang pendidikan astronomi, namun kita adalah pencinta astronomi, sehingga dari kecil, Kak Helmi mungkin dari kecil ya ikut HAJ ya, dari umur berapa Kak? Aktif mulai kelas 12 Ya termasuk SMA. masih kecil itu, jadi ilmu astronominya juga sudah cukup mumpuni ya.
Padahal latar belakangnya ternyata adalah biosains hewan IPB ya Kak ya? Iya. S2-nya. S2-nya. Nah dulu itu kalau boleh tahu kenapa suka astronomi? Pertama suka astronomi sebenarnya cerita lucunya adalah karena kejebak sih sebenarnya. Jadi dulu mungkin teman-teman yang di SMA dan SMA mungkin pernah dengar namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah kebetulan karena kuota OSN astronomi itu kosong, akhirnya saya ngisi. Oh. Nah, jadi mulai tahu dari planetarium seperti itu. Benar-benar terjebak ya ternyata. Iya. Tapi ya memang kalau sedikit informasi bahwa kami di Himpunan Astronomi Amatir Jakarta itu berasal dari berbagai bidang. Nah kali ini Kak Helmi mau ngomongin tentang apa nih? Ya, insya Allah saya mau ngomongin tentang gimana caranya kita mau observasi mengamati supermoon dan Saturnus ya. Kan malam ini kita momennya seperti itu. Kira-kira gitu gambarannya kan nanti. Jadi saya mau menyampaikan sedikit sedikit pemaparan ya. Jadi mungkin nggak lama, 5-10 menit paling lama. Oke. Habis itu nanti saya sama Kak Ana akan keliling ya. Ya, Sambil tapi keliling. mungkin tadi karena kita masih ada banyak penanya, kita bisa jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Boleh nggak apa-apa? Jadi silakan Kak Helmi dulu pemaparan, saya mau ambil hadiah lagi dulu. Oh iya, oke, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Masih semangat? Mudah-mudahan tidak masuk angin ya. Soalnya anginnya dari tadi sudah cukup sepoi-sepoi. Kayaknya saya di sebelah sini. Cukup terlihat saya? Cukup ya? Oke. Pemaparan kali ini bisa next. Ya sedikit intermezzo aja tadi. Untuk malam hari ini kita seperti tadi disampaikan bahwa kita akan mengamati ada 2 fenomena, 4 ya katanya sebenarnya, tapi secara umum kita mengamati supermoon dan yang kedua adalah konjungsi bulan Venus. Next aja dulu. Ini cuma sedikit reviewnya. Tadi sudah disampaikan, next aja. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian yang masih penasaran bentuknya gimana, mungkin tadi sudah sempat diarahkan ya oleh Mas Reski ya, bentuknya seperti apa, posisinya. Nah, kira-kira kalau di langit seperti ini, saya menggunakan Stellarium, tapi yang versi webnya sama saja dengan versi softwarenya atau aplikasinya yang ada di PC. Nah, jadi posisinya itu ini sekitar pukul 8:16. Sekarang itu pukul 20.46, berarti sekitar beda setengah jam, tapi tidak jauh beda. Nah, posisinya bulan agak di atas dan Saturnusnya ada di sebelah kiri, agak ke bawah sedikit. Dan sekitar jaraknya juga, kalau nggak salah itu sudah dipaparkan, kurang dari 5 derajat ya untuk jaraknya. Nah, gimana? Dan next dulu. Nah, sebenarnya sebelum kita mengamati Saturnus, fenomena astronomi apapun itu ya, apapun itu, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah kita harus tahu dulu kita mau ngamatin apa. Misalkan kita mau ngamati sekarang apa? Super blue moon ya, atau misalkan kita bilang supermoon. Nah, berarti kita harus tahu dulu kapan waktunya. Jangan sampai kita mau ngamati supermoon, saya besok kerja, saya ngamatin hari Jumat aja. Masih ada nggak? Nggak ada, berarti salah waktunya. Jadi pernah ada pengunjung komplain, Kak, kok pengamatan waktu itu ada namanya transit Venus. Jadi transit Venus, jadi ada kita siang-siang matahari nih, ada planet Venus di depannya lewat, di depan piringan matahari. Terus pada komplain, Kak, kok pengamatannya hari kerja sih jam 8 pagi gitu, hari Rabu apa hari Kamis saya lupa. Terus pada komplain gitu, ya kan itu nggak bisa diatur waktunya, kalau mau cuti gitu ya. Kalau mengenai karena kejadian itu berapa ratus tahun sekali soalnya. Jadi kejadiannya langka seperti itu. Nah, jadi pertama itu kita harus tahu waktunya dulu. Oke. Yang kedua, tentukan lokasinya. Nah, kita lokasinya kita mau ngamatin apa? Kalau kita mau ngamatin bulan saja di Jakarta bisa. Cuma kita harus pilih lokasinya yang gak kehalangan gedung. Sekarang kita ngamatin di sini, ngeliat bulan masih kelihatan kan? Coba kita di belakang gedung ini, kelihatan nggak?
Nah kayak gitu. Jadi kita harus tahu posisinya yang enak di mana. Nah kalau ngamati Bima Sakti di mana? Ada yang pernah lihat galaksi Bima Sakti? Belum pernah lihat sama sekali. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu waktu semasa kecilnya ada yang pernah lihat? Oh nggak lihat juga. Oh mungkin nggak ngeh kali ya. Mungkin dulu semasa kecil pernah lihat tapi nggak ngeh. Oh itu galaksi Bima Sakti. Kenapa? Polusi, ya selain polusi udara juga polusi cahaya, terutama di Jakarta, bisa kota-kota besar. Kalau mau lihat galaksi Bima Sakti paling gampang, misalkan paling terdekat perahu bisa, terus paling dekat paling Kepulauan Seribu bisa, kita bisa lihat juga. Nah kebetulan bulan-bulan ini adalah bulan puncak-puncaknya kita bisa ngamatin. Bahkan galaksi Bima Sakti kita bisa melihat dari pukul begitu matahari terbenam, itu sudah kelihatan seperti itu. Oke, terus lokasi udah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah instrumen. Nah instrumen ini saya maksudkan adalah teleskop. Apakah kita butuh teleskop? Apakah kita butuh binokuler? Atau kita butuh kamera? Nah, tergantung objeknya. Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan berapa pentingnya itu. Lalu terakhir kalau emang teman-teman mau agak serius atau bikin jurnal, bikin lembar pengamatan. Misalnya teman-teman ngambil gambar foto bulan saat ini. Nanti bikin jurnal, jadi misalkan dalam suatu buku ini pengamatan saya tanggal sekian, ini kejadiannya misalnya super blue moon dengan konjungsi dengan Venus. Nah itu nanti mungkin 20 tahun kemudian ntar punya anak, itu mungkin teman-teman yang masih muda udah punya anak nanti, dulu ibu atau ayah pernah pengamatan ini loh, suasananya seperti ini. Jadi itu ada bentuknya seperti journaling gitu, seperti itu bisa juga. Kalau misalkan teman-teman sekalian arahnya bukan untuk profesional tapi untuk hobi atau misalnya untuk teman-teman yang suka journaling seperti itu. Nah ini yang tadi saya bilang mengenai bagaimana cara ngamati konjungsi dan bulan dan Saturnus. Ini kita berbicara tentang instrumen. Nah pertama kita lihat ada di sebelah kiri itu ada kita menggunakan mata telanjang dan menggunakan instrumen. Lalu ke sebelah yang di atasnya itu, yang di barisnya itu, di kolomnya, mengamati kedua objeknya atau mengamati masing-masing objek. Nah sekarang yang kita lakukan adalah kita mengamati masing-masing objek, itu baik itu bulan dan Saturnus ya. Jadi kita tidak bisa mengamati langsung kedua objeknya. Nah pertama kita menggunakan mata telanjang. Kita mengamati kedua objek, bisa kelihatan nggak tadi? Tadi kelihatan nggak bulan sama Saturnusnya? Kelihatan kan ya, Saturnus masih kelihatan. Nah cuman catatannya apa? Menggunakan mata telanjang kita tidak bisa melihat detailnya. Kita mungkin melihat bulan, oh masih agak kelihatan detailnya sedikit, tapi kalau Saturnus enggak kan? Cuman titik aja gitu ya, karena keterbatasan mata kita. Nah sedangkan kalau lihat satu-satu gimana? Nanti yang teman-teman yang sedang mengamati di sana, ada yang ngamatin, ada dua teleskop berdampingan, yang satu bulan, yang satu Saturnus. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan udah ngantri, udah dapat bulan, bisa pindah ke antrian sebelahnya, seperti itu. Nah, kalau untuk melihat bulan, ya pasti kita masih bisa melihat. Tapi untuk Saturnus tadi kita nggak bisa melihat detailnya. Tapi untuk posisinya kita masih bisa melihat ya. Nah, lalu untuk instrumen menggunakan teleskop. Nah, kalau ini kita gimana cara mengamati kedua objek, misalkan bulan sama Saturnus langsung, adalah catatannya adalah dengan medan pandang yang besar. Kenapa medan pandang? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Lalu untuk bulan udah pasti lebih jelas, dan Saturnus harus untuk mendapatkan detailnya seperti itu. Next. Nah, tadi kenapa saya bilang medan pandang itu sangat penting? Ada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu kita bisa lihat tulisannya tidak terlihat, tapi saya tertulis di sana menggunakan dengan field view atau medan pandangnya itu sekitar 2,2 derajat. Sedangkan yang sebelah kanannya medan pandangnya cuma 0,5 derajat. Jadi semakin besar medan pandangnya itu, semakin bisa kita melihat kedua objek. Tapi konsekuensinya adalah kekurangannya kita nggak bisa lihat detailnya. Seperti itu. Jadi kita Kak, saya maunya ngamati dua-duanya. Oh iya silahkan, tapi medan pandangnya harus besar. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa, harus milih. Kalau sekarang kita kondisi mau milih mau Saturnus mau bulan, jadi kita nggak bisa langsung ngamatin keduanya menggunakan teleskop seperti itu. Next, kayaknya habis.
Oh iya, terakhir juga untuk cara mendokumentasikan. Banyak cara untuk mendokumentasikan, yang misalkan yang paling sebelah kiri itu kita menggunakan handphone sekarang gampang ya. Kalau dulu kita masih poliponik, HP-nya warna putih, warna kuning gitu, kuning hitam. Nah sekarang ada kameranya. Kalau di situ kita menggunakan adapter jadi pakai dudukan, tapi kalau misalkan langsung ditempelin bisa juga. Cuman kalau mungkin agak susah, cuman kalau misalnya untuk sendiri personal itu kita bisa menggunakan adapter biar lebih nggak usah diganti-ganti posisinya. Nah lalu untuk DSLR nanti menggunakan sambungan adapter lagi. Nah sebenarnya menggunakan binokular bisa, kita bisa menggunakan binokular, hanya saja tidak semua. Dan kalaupun kita menggunakan binokular untuk dokumentasi, bagusnya adalah menggunakan tripod gitu. Jadi ada tripod menggunakan binokular gitu. Nah baru nanti di posisinya seperti nanti teman-teman misalkan mengambil dokumentasi menggunakan handphone, ngambil gambarnya seperti itu. Nah yang terakhir adalah menggambar, paling gampangnya. Kenapa? Bahkan para astronom awal-awal saja menggambar gitu. Mungkin teman-teman yang suka menggambar, yang suka ilustrasi, di sini salah satu momen bisa dibilang memperkaya dan experience gitu, pengalaman menggambar bulan lebih detailnya seperti itu. Oke, next. Oke, itu saja mungkin intronya Kak ya untuk pengamatan nanti. Jadi nanti saya dan Kak Ana akan lebih banyak keliling ya. Ya, kita akan keliling. Jadi nanti teman-teman juga yang sekarang masih duduk mendengarkan diskusi ini, mungkin ada yang belum melihat ke teleskop tadi? Ada ya barangkali ya. Jadi nanti juga kita akan bertemu lagi di area teleskop ya Kak Helmi ya. Iya. Tapi mungkin sebelum kita tutup diskusinya, kita buka 2 pertanyaan dulu deh. Oke, silakan Mas. Saya mau tanya dong Mas, kan untuk fenomena super blue moon ini ya kan, ya atau bulan purnama secara umum gitu, bagaimana sih pengaruhnya dia itu terhadap pengamatan objek-objek atau benda langit lain yang memang dia itu lebih redup gitu? Apakah itu berpengaruh besar gitu atau enggak? Saya pernah mendengar bahwa beberapa kayak observatorium atau pengamatan itu mereka cenderung menghindari untuk mengamati benda-benda langit yang jauh itu di malam yang bulannya itu terang gitu. Apakah itu benar atau seperti apa? Terima kasih. Ya, langsung jawab aja Kak. Oke, terima kasih Mas Arief ya. Oke, terima kasih Mas Arief, pertanyaannya sangat bagus dan itu tadi lupa saya sampaikan juga. Jadi benar. Jadi kita saat mau pengamatan objek benda langit juga harus melihat objek benda langit lainnya. Misalnya kita mau mengamati sekarang bulan, ya udah kita fokus ke bulan kan. Nah, cuma kalau misalkan kita mau ngamati Bima Sakti nih, galaksi Bima Sakti, sekarang posisinya ada, cuman ya terlalu redup, kalah dengan bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian mau ngamatin galaksi Bima Sakti tapi salah tanggal udah misalkan udah booking nih, udah pesen tiket untuk dan penginapan di perahu misalnya, udah mesen cepet-cepet mesen tiket, terus udah nyiapin kamera, nyiapin ini itu, ternyata pas nyampe sana lagi bulan purnama, ya jelas tidak terlihat sama sekali objeknya. Jadi tergantung kita mau melihat objek apa. Apalagi kalau misalkan siang hari apa yang mau kita amati? Paling ada bulan, sedangkan planet yang lainnya tidak terlihat. Ya mungkin di sebelah matahari misalnya ada Merkurius, ada Venus, tapi kan kalah terang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat benda langit lain, misalkan meteor, misalkan Bima Sakti atau planet lain, nah kadang kita harus patokannya juga sama bulan seperti itu. Terima kasih Mas Arief menjawab. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan berikutnya, oke, dari Kak, silakan. Saya Ulfa, saya dari berbagai grup astronomi, jadi sempat join HAJ online dulu di Facebook, terus Astrada dan IAJ. Nah, yang saya tanyakan banyak kan dari grup tersebut yang memang dari jurusan yang berbeda, mungkin contoh seperti kakak sendiri, tapi bisa nggak sih keilmuan astronomi ini dikolaborasikan dengan keilmuan lain? Misalnya kalau tadi dari jurusan yang berkaitan dengan hewan, gimana sih mungkin perilaku hewan dengan
adanya fenomena astronomi seperti ini, atau ada nggak sih misalnya hubungan astronomi dan perilaku psikologi seperti itu, tapi bukan astrologi ya, atau misalnya mungkin beberapa fenomena ada yang dipolitisasi seperti itu. Ya mohon maaf agak out of topic, tapi saya penasaran sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Ulfa ya? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat menarik. Jadi pertanyaannya, kalau ada ilmu astronomi, apakah bisa dikolaborasikan ya dengan ilmu yang lain? Jawabannya adalah sangat banyak, ya, sekali lagi sangat banyak. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin teman-teman ingat kita pernah mengalami namanya gerhana matahari tahun lalu ya? Tahun ini astagfirullahaladzim. Kakak lupa sebelum lebaran loh. Iya, saya lagi ngamat di itu di Anyer. Iya betul. Iya di Anyer, lagi di Anyer soalnya liputan hilal. Jadi memang misalkan jadi gini, kebetulan ada papernya, jadi ada penelitiannya. Jadi saat gerhana matahari, jadi kondisi itu pagi-pagi kalau nggak salah. Jadi matahari sudah naik kan ya, matahari sudah naik nih, misalkan sudah naik, terus masuk gerhana, meredup kan cahaya. Nah begitu cahaya meredup, itu aktivitas jangkrik naik, jadi bersuara. Jadi ada pengaruhnya juga. Terus misalnya kalau misalnya lebih advance lagi, ada juga bahkan beberapa, saya lebih banyak mungkin ngomongin di biologi karena kebetulan saya di bidangnya salah satu pengisi materi di astrobiologi di HAJ, spesifikasi saya di sana. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nanyakan tentang black hole atau apa, saya kurang paham. Tapi kalau ke arahnya astrobiologi, insya Allah saya masih bisa menjawab semampunya saya. Nah kebetulan karena tadi kita biologi lagi misalkan tumbuhan. Ternyata biji benih tumbuhan yang dibawa ke stasiun luar angkasa sana, pas ditumbuhkan arah akarnya tuh nggak beraturan. Kalau kita di bumi turun ke bawah kan, karena akarnya tertarik gravitasi bumi. Nah di sana karena gravitasinya sangat kecil, tapi sangat kecil, sehingga arah tumbuh akarnya kemana-mana, gitu. Terus percaya nggak? Pernah ada percobaan, jadi gini. Ada sayembara manusia eksperimen tiduran di kasur kurang lebih 2 minggu apa hampir 1 bulan di kasur, gak boleh bangun, gak ngapain. Terus bangun lemes kan. Nah itu halnya terjadi saat di stasiun luar angkasa seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat video dokumenter para astronom yang di stasiun luar angkasa ISS, itu mereka mereka punya jadwal yang harus wajibnya adalah olahraga. Kenapa? Kalau mereka tidak olahraga, karena di sana kan tidak ada gravitasi. Kita kuat kan, bisa berdiri karena kita ngelawan gravitasi. Kalau di sana karena minim gravitasi, kita gerak dikit aja kita bisa melayang, pindah. Jadi ngedorong dikit kita pindah gitu kan, pindah gitu. Mungkin kentut juga bisa agak cepat gitu. Nah permasalahannya adalah saat kembali ke bumi, dia sangat lemah. Kenapa? Bayangkan, misalkan mereka di stasiun luar angkasa selama 1 tahun. Berarti 1 tahun nggak bangun dari tempat tidur, gimana rasanya? Lemes kan? Ototnya itu udah fungsinya berkurang kayak gitu. Makanya mereka punya jadwal wajib untuk olahraga di ISS seperti itu. Kira-kira Mbak Ulfa gitu gambarannya. Jadi banyak ilmu yang diterapkan, bahkan di alumni HAJ juga ada yang ngambil arkeologi S1-nya, S2-nya ITB. Tesisnya adalah tentang situs arkeologi ya? Iya, betul. Itu terkait candi ya, artefak di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Jadi penelitiannya seperti itu. Jadi banyak kolaborasinya, bisa dibilang astronomi dan ilmu yang lainnya. Hanya saja memang tidak sepopuler astrofisika ya, kebanyakan lebih ke arah sana. Padahal ilmu-ilmu yang lain juga bisa terkait di sana seperti itu. Oke, jadi mungkin saya juga tambahkan sedikit bagi teman-teman di sini yang sebelumnya belum pernah dengar tentang Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Di Himpunan Astronomi Amatir Jakarta itu kita belajar bukan hanya tentang astrofisika atau astronomi murni, tapi kita punya dalam 1 tahun itu kita punya sekitar 20 kali pertemuan terdiri dari berbagai cabang yang berkaitan
dengan atau berbagai bidang yang berkaitan dengan astronomi seperti Kak Helmi astrobiologi, saya sendiri di astronomi budaya, kemudian juga ada kimia astronomi, kemudian juga ada sebenarnya bisnis pun ada, ekonomi. Jadi untuk manajemen penelitian astronomi seperti itu juga ada. Dan apalagi Kak, kayaknya banyak banget ya sebenarnya, kimia, biologi, fisika, bahasa, kemudian astrokomunikator, etno. Jadi bagi teman-teman yang berminat silakan cek Instagramnya HAJ di HAJ.84 atau Instagramnya Planetarium Jakarta di Planetarium JKT. Itu akan dapat info-info tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh Planetarium Jakarta maupun Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Dan nggak usah ragu, misalnya saya nggak gitu tahu tentang astronomi, boleh ikut nggak ya? Boleh, karena anggota kita yang paling kecil aja sekarang umurnya 7 tahun. Dan sekarang ada Syarif di sini, kakak yang di belakang ada Syarif? Oh, udah pulang? Oh, sudah pulang. Biasanya itu dia juga ikut jadi petugas teleskop umur 7 tahun loh. Nah, jadi nggak usah ragu. Kita punya dari yang masih kecil sampai yang sudah pensiun juga, barangkali di sini ada Pak Prima. Pak Prima, ini salah satu anggota terlama di HAJ. Terima kasih Pak Prima. Oke, karena rekan-rekan dari Pojok Intim juga sudah siap untuk menghibur kita, Kak Helmi, kita undur diri dulu ya. Sebenarnya sih bukan undur diri, karena kita akan tetap berada di area sini, dan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa mendatangi kami di area teleskop nanti. Kita tutup dulu ya Kak Helmi ya untuk acara diskusinya. Saya Hana Maresvin dan juga Kak Helmi Ramdhani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti diskusi malam ini. Kita bertemu lagi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mari kita sambut teman-teman dari Pojok Intim. Antariksa Dada, karya Raudal Tanjung Banua. Di bawah langit tak ada langit. Saat kau dirangku bulan dan ia jatuh di antara bintang-bintang, kepadamu yang telah jatuh di antara bintang-bintang, tinggi di angkasa, terangi bumi. Pilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, bulan menderang cahyanya sampai terbitkan. Ambilkan bulanmu untuk menerangi hidupku yang lelah di malam gelap. Yang ada
Tapi sekarang satu terus paling dekat itu namanya oposisi ya. Oposisi paling dekat kita. Oposisi paling Kalau ada jadi juga ada titik kecil lagi di atas Itu satu mus. Tapi hati lebih panjang. Satu nomor 7, satu mus nomor 4. Lu masih sering kontak-kontak sama Dap? titik lagi di atas para pengamen yang percaya setelah cek dan bisa tes. Saya emang kanan kirinya jangan ada cahaya gitu. Sama ya, ini juga sama satu. Ya, Jupiter ada tapi masih Aku ingin minta, aku ingin pulang, aku ingin tempat yang dapat menghibur. Aku ingin bintang, aku ingin bulan. Janganlah kau pergi, temani diriku. Hari demi hari ku lalui hidup yang penuh dan daya liku-liku. Indahnya masa kecil itu yang tak terbatas nilai sangat di antara seribu bintang dalam hayalku bersama dan terbang tinggi untuk melayang. Ku ingin bintang, aku ingin bulan, aku ingin kekuatan yang dapat menghibur. Aku ingin bulan, janganlah kau pergi, temani diriku.
Ada satu ya. Karena kawan malam ini aku jadi bingung harus bagaimana, sedang luangkan waktu telah lama pisahkan kita. Ku candai bulan, ku bohongi sepi, tetap saja tak mampu aku lepas dari pesona, dari malam ini. Aku jadi bingung harus bagaimana, sedang luangkan waktu telah lama pisahkan kita. Ku candai bulan, ku bohongi sepi, tetap saja tak mampu aku lepas. Aku jadi bingung harus bagaimana, sedang luang dan waktu telah lama pisahkan kita. Ku candai bulan, ku bohongi sepi, tetap saja tak mampu aku lepas. Kan kecil, bagus nggak? Aku jadi bingung harus bagaimana, sedang luang dan waktu telah lama pisahkan kita. Aku lepas dari pesona, dari pesonamu. Ya, visi terakhir, visi Gerhana di ufuk sana ada yang akhirnya bersiar. Bercumburlah asal pucuk-pucuk pinang timbul tenggelam, tentang langit yang tak lagi enggan, perihal daun ranting rapuh di negeri ini, perihal belantara yang berganti benteng-benteng beton berakar sakti menyayat hati, hingga sayup cicit burung tak terdengar lagi. Malam cerah, angin bertiup membelah jiwa, ingin rasanya ku hidup 1000 tahun lagi. Ingin rasanya ku hidup 1000
Itulah kami teman kalian. Itulah kami teman kalian. Sama menit juga dia bisa ngilang. Jalan terakhir. Jangan kau tak menyebabkan